Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu, selamat kita beribadah hari ini. Bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik saja ya. Maka hari ini kita kembali beribadah kepada Tuhan. Maka itu silakan duduk tenang dan ikut nyanyi. Nanti persiapkan Alkitab, kita akan mendengar firman Tuhan nanti ya. Baik, kita akan nyanyikan pujian kita, Pujilah Tuhan. Pujilah Tuhan, sebab besar cintanya. Pujilah Tuhan, sebab besar kuasanya. Pujilah Tuhan, Raja segala raja. Mari kita puji Dia. Pujilah Tuhan, sebab besar cintanya. Pujilah Tuhan, sebab besar kuasanya. Pujilah Tuhan, Raja segala raja. Mari kita puji Dia. Baik, kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, terima kasih. Kami mengucap syukur pada hari Minggu ini Tuhan mengantarkan kami untuk beribadah bersama-sama dengan adik-adik semuanya. Terima kasih. Tuhan memberkati kami, memberkati adik-adik juga, karena memberikan kesehatan kepada mereka, dan Tuhan memberikan juga semua keperluan-kebutuhan mereka. Dan kami berdoa ya Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan juga memberikan kepada kami pengetahuan atau iman untuk percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat melalui firman Tuhan. Berkati juga firman-Mu yang akan kami dengarkan nanti. Berkati kami yang melayani, yang menyampaikan, dan memberkati juga adik-adik semua yang mendengarkannya. Terima kasih ya Tuhan, ampunilah dosa kami. Hanya di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, kita nyanyikan lagi pujian kita, Hidup Kekal dalam Yesus. Hidup kekal dalam Yesus, hidup kekal ku nyanyikan, karena kasih menebus, dosa dapat dihapus. Terima segera rahmat Tuhan, hidup kekal dalam Yesus. Hidup kekal dalam Yesus, hidup kekal ku nyanyikan, karena kasih menebus, dosa dapat dihapus. Terima segera rahmat Tuhan, hidup kekal dalam Yesus. Baik adik-adik sekalian ya, siap-siap kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, persiapkan Alkitabnya, duduk dengan tenang ya. Nanti kita akan mendengar tapi juga menghafal ayat hafalan kita hari ini. Baik ya, kami silakan Ibu Lasmaria akan menyampaikan cerita firman Tuhan hari ini. Kami persilakan.
Halo, selamat pagi semuanya. Apa kabarnya hari ini? Apakah semuanya sehat? Kita akan memulai untuk mendengarkan firman Tuhan. Apakah sudah siap? Mari kita menyiapkan diri. Sebelumnya mari kita berdoa. Lipat tangannya, tunduk kepalanya, kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu untuk hari ini, untuk pertolongan dan kasih Tuhan yang boleh kami rasakan. Kami berterima kasih Tuhan dalam kemurahan-Mu. Kami ada sebagaimana kami ada. Kami bersyukur untuk kemurahan Tuhan bagi kami. Dan saat ini kami memohon kepada Tuhan agar Engkau yang boleh campur tangan dan bekerja agar dalam cerita hari ini juga nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebentar ya. Maaf ya. Oke. Hari ini kita ada ayat hafalan dari Kolose 3 ayat 9. Apakah kelihatan? Kolose 3 ayat 9. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Sekali lagi ya. Kolose, ayo Joani ikut. Kolose 3 ayat 9. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Oke. Oke, adik-adik, hari ini Kak Lasma punya cerita judulnya Yakub mendustai Ishak. Ya, Yakub mendustai Ishak. Apa kalian sudah siap untuk mendengarkan cerita hari ini? Ya, puji Tuhan ya. Kak Lasma senang kita bisa bertemu lagi. Dan Kak Lasma kalian semua sudah siap dengan Alkitab kalian. Apakah kalian tahu gambar apa ini? Gambar apa ini? Ini adalah gambar mulut. Apa fungsinya mulut? Mulut fungsinya untuk berbicara. Apakah yang harusnya kita lakukan dengan berbicara? Sebaiknya ketika kita berbicara, kita mengatakan kebenaran. Kenapa kita mengatakan kebenaran? Karena firman Tuhan mengatakan janganlah kita saling mendustai, ya. Dan juga dalam firman Tuhan, salah satu hukum Taurat adalah kita tidak boleh berkata dusta satu dengan lainnya, ya. Jadi adik-adik, Tuhan mau kita menggunakan mulut kita untuk mengatakan kebenaran. Nah, Kak Lasma akan melanjutkan cerita minggu yang lalu. Kalau adik-adik atau saudara-saudara mau tahu apa cerita kita minggu yang lalu, boleh juga dilihat nanti di YouTube ya, supaya jadi nyambung, supaya jadi ingat apa sambungan dari cerita kita untuk hari ini. Nah, setelah Yakub menipu
abangnya Esau, suatu hari Ishak memanggil Yakub ke kemahnya. Tahukah kalian, Ishak memanggil Esau ya, Esau ke kemahnya. Anakku Esau, pergilah kamu berburu, masaklah makanan yang enak bagiku supaya aku memakannya. Sebelum tiba waktu kematianku, aku akan memberkati engkau, kata si Ishak kepada siapa? Kepada si Esau. Esau sangat senang mendengarkannya karena bapaknya akan memberkati dia. Lalu adik-adik, dia pun segera mempersiapkan semua perlengkapannya untuk berburu. Dia menyiapkan panahnya, dia menyiapkan apa yang dia perlukan, dan dia pun segera berangkat untuk mencari binatang buruan. Nah, ternyata sewaktu mereka berbicara ini, ada ibunya yang mendengarkan mereka berbicara, yaitu Ribka. Ya, Ribka mendengarkan apa yang dikatakan suaminya Ishak kepada Esau, bahwa Ishak akan memberkati anaknya Esau, dan Ribka tidak terima akan hal itu. Karena dalam firman Tuhan dikatakan apa? Anak yang mudalah yang akan diberkati, yang akan menjadi pemimpin. Nah, adik-adik, kemudian Esau di tengah jalan, dia berpikir-pikir, betapa bahagianya, nanti ayah akan memberkati aku, ayah akan memberikan aku banyak berkat-berkat. Apakah kalian masih ingat tentang hak kesulungan yang minggu lalu Kak Asma sampaikan? Hak kesulungan memang diberikan kepada anak paling besar, di mana hak itu dia bisa mendapatkan harta kekayaan orang tuanya 2 kali lipat lebih banyak dibanding anak kedua. Di dalam keluarga itu, itulah hak kesulungan. Nah, dan di masa itu juga berlakulah bahwa orang tua memberikan berkat, ya. Apa arti berkat? Berkat itu berkat itu adalah orang tua mengatakan segala hal yang baik yang diinginkan seorang ayah terjadi pada anaknya. Itulah berkat, ya. Jadi dia tahu bahwa ayahnya akan mengatakan yang baik-baik, ayahnya akan memberikan dia kuasa, kekayaan. Wah, ternyata Esau lupa ya, kalau untuk menjadi seorang pemimpin, dia juga perlu menjadi pemimpin yang jujur, pemimpin yang memberikan teladan, pemimpin yang memikirkan bagaimana kemajuan orang lain, bukan untuk dirinya sendiri. Itulah pemimpin yang diinginkan Tuhan. Tapi Esau memikirkan semua hal-hal yang baik, yang enak, yang menyenangkan dirinya sambil dia mencari binatang buruan. Sementara itu, ibunya Ribka mempunyai rencana. Mereka punya rencana dengan siapa? Anaknya yang kedua. Anaknya yang kedua siapa namanya? Yakub, ya. Dia mengatakan, anakku, bapakmu sudah mengatakan bahwa akan memberkati abangmu Esau. Tetapi ibu mau tidak seperti itu, katanya. Lalu bagaimana ibu? Sekarang kamu ambillah kambing yang paling muda, 2. Mari kita memasaknya. Saya akan memasaknya menjadi makanan yang enak, dan kamu berikan kepada ayahmu supaya dimakannya, dan kemudian kamu diberkati. Lalu Yakub mengatakan, tapi ibu, abang Esau badannya berbulu, sedangkan aku kulitku ini licin. Nanti kalau ayah mengetahuinya bahwa aku adalah Yakub, nanti dia akan malah mengutuk aku dan bukan memberkati aku. Bagaimana ibu? Lalu ibunya mengatakan, itu semua tanggung jawabku. Apapun yang menjadi resikonya tanggung jawabku. Kamu perbuatlah. Lalu si Yakub ini taat. Diambillah binatang yang paling enak, yang paling muda, dan ibunya Ribka memasak menjadi makanan yang enak. Tentu saja ibu Ribka tahu bagaimana kesukaan suaminya. Dia tahu makanan yang disukai suaminya karena sudah lama mengerti tentang suaminya. Dia memasak makanan yang enak, dan Yakub bersiap-siap. Ibunya pun bersiap-siap. Mereka mempunyai rencana, ya adik-adik. Yakub dalam segala kelakuannya, dia berbuat
mendustai ya, dia mau mendustai ayahnya dengan kelakuannya, dan mereka mau menipu Ishak. Lalu setelah semua persiapan selesai, ibunya mengambil baju Esau sehingga ada aroma badannya Esau di situ, baju yang istimewa, dan ibunya menempelkan bulu dari kambing yang sudah disembelih itu ke tangannya si Yakub supaya tangannya berbulu, dan juga janggutnya. Setelah semua persiapan siap, lalu masuklah si Yakub ke dalam kemah ayahnya Ishak. Dia mengatakan, "Bapak, aku telah menyiapkan makanan yang enak bagimu. Silahkan dimakan. Makanlah Bapak, supaya engkau memberkatiku." Ketika Ishak mendengar suara itu, dia ragu. Nah, Bapak Ishak ini sudah tua adik-adik. Matanya sudah mulai rabun, tidak bisa berfungsi dengan baik. Jadi dia tidak bisa melihat, tetapi dia masih bisa mendengar dan mengenali suaranya. Dia mengatakan, kalau suara Yakub. Tapi kok yang datang Yakub ya? Tadinya kan yang dia pesan makanan sama siapa? Sama Esau. Dia mengatakan, "Cepat juga anakku kamu mendapat daging buruan itu." Lalu Yakub bilang, "Ya Bapak, Tuhan Allahmu yang memberkati aku sehingga semua rencanaku bisa cepat terlaksana." Apakah itu benar adik-adik? Yakub berbohong dengan perkataannya, dan dia tahu akan hal itu. Ternyata ayahnya Ishak masih belum percaya. "Apakah benar kamu Yakub?" kata si Ishak bapaknya. "Iya Bapak." Dia mulai agak bingung. Kalau begitu mendekatlah. Lalu mulailah mendekat siapa? Yakubnya mendekat kepada bapaknya Ishak, dan bapaknya menjamah tangannya. Oh iya, tangannya berbulu. Lalu dia mencium bajunya. Oh, bajunya baju anakku Esau. Bapak Ishak sangat mengenal Esau karena dia adalah anak kesayangannya. Lalu dia pun akhirnya memakanlah makanan itu dan sangat enak. Lalu dia memberkati si Yakub, memegang tangannya, memperkatakan kata-kata berkat, dan Yakub merasa senang diberkati oleh ayahnya. Lalu dia pun segera keluar ya. Tidak berapa lama adik-adik setelah Yakub keluar dari kemah bapaknya, datanglah si Esau membawa makanan hasil buruannya dengan sangat gembira. Aroma makanannya juga enak. Wah, Esau sudah sangat senang dan mempunyai bayangan-bayangan yang indah. Nanti ayahnya akan memberkati dia adik-adik. Wah, kemudian dia mengatakan, "Ayah, silahkan memakan makanan masakanku. Aku sudah membuat masakan yang paling enak untuk ayah. Lalu berkatilah aku." Ketika dia selesai mengatakan itu, tiba-tiba Ishak sangat kaget. "Hah? Lalu siapa yang tadi datang yang pertama?" katanya. "Ternyata Yakub sudah menipu saya," kata Ishak. Yakub menipu Ishak ayahnya. Wah, sangat kaget. Lalu nangislah siapa? Esau. "Ayah, dia sudah 2 kali menipu aku, ayah. Apakah tidak ada lagi berkat ayah untukku? Berkatilah aku, ayah." Wah, ayahnya sangat sedih sekali. Sangat sedih karena anaknya ini yang dikasihinya, disayanginya. Tetapi sebenarnya Ishak sadar bahwa dia juga berbuat salah. Dia sudah tahu bahwa ketika mereka di dalam kandungan, Tuhan sudah mengatakan bahwa yang lebih muda yang mendapatkan berkat itu, menjadi pemimpin kepada yang lebih tua. Tetapi Bapak Ishak memang mau membuat apa yang sesuai rencana dia. Wah, adik-adik, lalu Ishak pun memberkati si Esau, tetapi berkatnya tidak sebaik dengan berkatnya si Yakub. Lalu Esau menjadi sangat marah sekali. "Aku akan balas dendam kepada dia. Aku akan membuat perencanaan yang besar. Pokoknya aku marah."
Dia sudah menipu aku 2 kali. Tunggu pembalasanku. Ya, Ishak keluar dari kemah bapaknya sambil berteriak-teriak, sambil sangat marah, sampai semua orang mendengarkannya. Dan ibunya juga mendengarkannya. Ibunya menjadi sangat takut. Wah, dia memanggil Yakub. Yakub, Yakub, abangmu sangat marah. Pergilah kamu lari ke rumah ommu yang di ommu Laban di Haran, supaya kamu jangan dibunuh oleh abangmu. Bagaimana mungkin kalian berdua akan mati dalam waktu bersamaan? Wah, ayahnya sudah tua, ayahnya juga merasa sakit hati. Wah, bisa juga langsung meninggal. Lalu pikir ibunya, nanti Esau membunuh Yakub. Bagaimana anaknya juga mati? Dia gak mau adik-adik. Lalu dia menyuruh si Yakub pergi ke rumah pamannya yang jauh. Pergilah kamu. Nanti kalau keadaan sudah baik, saya akan menjemput kamu. Saya akan menyuruh orang menjemput kamu pulang. Katanya, wah, Yakub sangat menyesal sekali. Karena dia sangat sayang kepada orang tuanya. Tapi sekarang dia harus pergi. Karena dia juga dalam keadaan bahaya. Dia menyadari karena telah menipu ayahnya Ishak dengan kelakuannya ya, dengan sikapnya. Dia berbohong, dia tahu itu salah. Dia juga dengan kata-katanya berulang-ulang mengatakan kebohongan. Dia merasa menyesal dan sedih. Akibat perbuatannya ini, dia harus pergi jauh. Adik-adik, apakah kalian juga pernah berbohong seperti Yakub? Kak Lasma juga pernah berbohong ya. Kenapa kita berbohong adik-adik? Biasanya kita berbohong karena kita mau menghindar dari hukuman. Kita berbohong. Kita berbohong juga kalau kita tidak taat. Kita berbohong kenapa lagi? Supaya kita kelihatan baik. Supaya kita mendapatkan pujian yang menyenangkan hati kita. Kenapa lagi berbohong? Supaya kita kelihatan hebat. Wah, adik-adik, berbohong adalah dosa. Tuhan tidak menyukai kita berbohong. Tuhan mau kita mengatakan kebenaran melalui mulut kita. Dengan cara apa? Mengatakan yang kebenaran walaupun kebenaran itu sulit. Bahkan walaupun kebenaran itu menyakitkan atau menyedihkan. Tetapi di balik semua itu Tuhan yang memberkati kita. Kadang-kadang kita tergoda juga untuk bohong. Karena apa? Kalau kita nggak bohong, teman kita nggak mau teman bermain sama kita. Kalau saya nggak berbohong, nanti mama nggak mau memuji saya. Wah, kalau kita nggak berbohong, kita nggak mendapatkan nilai yang baik. Wah, itu adalah ajarannya iblis, supaya kita tidak mentaati firman Tuhan. Ya, firman Tuhan menyatakan kepada kita, menyatakan hal yang benar. Itu yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan yang memberikan kita kekuatan, Tuhan yang memberikan kita hikmat. Roh Kudus di dalam hati kita yang menyadarkan kita kalau kita sudah mulai berbuat salah. Aku salah, aku berbohong, aku tidak mengatakan yang benar. Langsung mengatakan yang benar, mungkin kepada orang tua, kepada guru, kepada siapa lagi? Kepada kakak-kakak atau kepada adik kita, kepada siapapun. Kita mengatakan kebenaran ya. Kita meminta ampun kepada Tuhan. Tuhan Yesus, ampuni aku menyesal karena sudah mengatakan hal yang salah atau tidak benar. Aku menyatakan kebohongan tadi, ampuni aku Tuhan. Kita minta ampun kepada Tuhan. Nah, bagaimana dengan si Yakub adik-adik? Ceritanya, dia pergi ke tempat yang sangat jauh, ke rumah saudaranya. Dan jauh dari ibu yang disayangi, jauh dari bapak yang memperhatikan dia. Dia taat kepada ibunya, dia pamit kepada bapak. Wah, bapaknya Ribka bilang gini sama Ishak, aku nggak mau kalau si Yakub ini nanti punya calon istri orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Jadi aku menyuruh dia pergi ke rumah saudaraku Laban untuk pergi ke sana mencari istri. Ibunya Ribka bilang gitu kepada bapaknya Ishak. Ishak berpikir, oh ya itu baik. Lalu dia pun waktunya si Yakub pamit, dia mengizinkan Yakub pergi ke rumah ibunya, saudara dari ibunya ya. Nah, bagaimana cerita tentang Yakub ini adik-adik selanjutnya? Selama dia baru lahir sampai besar,
tidak pernah jauh dari keluarganya, lalu sekarang dia mengalami keadaan yang seperti ini. Nah, kita akan mendengarkan lagi cerita kita minggu depan. Mari adik-adik dan semua orang dan semua yang menonton ini, kita mengikutinya lagi. Apakah kalian masih bersemangat mendengarkan cerita firman Tuhan? Masih ya. Hari ini kita belajar bagaimana Yakub berbohong kepada Ishak. Yakub mendustai Ishak ya. Dan Tuhan mau kita menggunakan apa kita? Telinga, apa tadi namanya? Mulut kita untuk menyatakan kebenaran ya. Bukan hanya adik-adik semua, bukan hanya pemirsa saja. Kak Lasma juga belajar, kita semua belajar. Dan kadang-kadang kita melakukan hal yang kurang benar di hadapan Tuhan. Namun mari kita tetap sadar dan minta ampun kalau kita berbuat salah. Ya, mari kita ulang dulu ayat hafalan kita hari ini dari Kolose 3 ayat 9. Oke, kita ulang lagi. Gambar apa ini ya? Apakah kalian bisa lihat gambar apa ini? Ini seperti gambar ulat ya. Oke, kita coba ya, kita ikuti, kita hafal lagi ya. Kolose 3 ayat 9. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Ya, demikianlah ayat hafalan kita hari ini. Adik-adik, kalau mau tahu cara menghafal ayat hafalan, Kak Lasma juga sudah buat bagaimana cara kita menghafal ayat hafalan. Adik-adik bisa melihat di dalam linknya YouTube yang Kak Lasma nanti bisa buat, bisa ditanyakan kepada orang tuanya. Ya, karena kalau kita menghafal firman Tuhan, kita akan ingat, oh ya firman Tuhan mengatakan seperti ini, aku harus mentaatinya. Ya, adik-adik, terima kasih untuk waktunya. Cerita kita sampai di sini, mari kita berdoa. Lipat tangannya, tunduk kepalanya, kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau adalah Allah yang maha kuasa, Allah yang besar, Allah yang maha kasih. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, pada waktu pagi ini kami mendapatkan banyak berkat dan kasih dari Tuhan. Dalam keadaan apapun kami berterima kasih. Dan hari ini belajar bagaimana kami menggunakan mulut kami untuk menyatakan kebenaran sesuai dengan yang Tuhan inginkan. Berkatilah adik-adik kami dimanapun mereka berada, semua orang yang menonton siaran ini dimanapun mereka berada, supaya Tuhan yang menjamah kehidupan mereka. Kalau mereka sedang ada pergumulan, Tuhan tolong berikan jalan keluar. Kalau ada yang sakit, tolong Tuhan memberikan kesembuhan, kekuatan, dan memberkati juga segala keperluan kebutuhan mereka, keluarga mereka Tuhan. Karena Engkau Allah yang mengasihi kami dan Engkau peduli kepada kami Tuhan. Kami berdoa buat adik kami Yuka Moroka, Siho Moroka, Arus Seido Alwani. Berdoa juga buat Stella, Stephen, Joani. Kami berdoa buat Alberto Simatupang, buat Kellen di Jakarta. Kami berdoa buat semua adik-adik kami Tuhan, buat semua orang yang menonton acara ini. Tolong Engkau memberkati supaya di waktu-waktu ini juga kami mau hidup memuliakan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih untuk waktu ini. Kami mohon ampun untuk hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan yang menyempurnakan semuanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih adik-adik. Tetap semangat dan tetap sehat. Tuhan memberkati. Ya. Silakan Pak Franky. Baik, demikian ya adik-adik, kita sudah mendengar firman Tuhan hari ini. Baik, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita nyanyikan pujian kita kepada Tuhan, percaya dan patuh. Ya, percaya dan patuh. Tuhan
kita. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami, terima kasih Tuhan sudah menolong kami dalam mengikuti ibadah hari ini. Kami sudah mendengar firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan menolong kami, menolong adik-adik semua terutama, supaya mereka bisa bertumbuh dalam jasmani maupun rohani. Iman mereka juga makin bertumbuh di dalam Tuhan. Kami berdoa Tuhan memberkati orang tua mereka masing-masing, dan kami mendoakan juga untuk masa depan mereka supaya berikan masa depan yang terbaik. Terima kasih Tuhan, ampunilah dosa kami, di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, selamat pagi, Tuhan memberkati ya. Bye-bye. Ih, apa benar ini kayak gitu lebih bagus.